Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas praktik kewarganegaraan 5 dengan tema kajian konstitusionalitas kasus korupsi di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru setelah berkuasa selama 32 tahun diawali dengan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak Kamis 21 Mei 1998. Namun masih menyisakan warisan lamanya yaitu korupsi. Meskipun reformasi telah mendorong etos transparansi dan anti korupsi dalam institusi pemerintahan, akan tetapi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat pemerintah tidak juga kunjung surut. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sering disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan terbentuknya lembaga anti rasuah ini, tetapi nyatanya tiap hari selalu saja ada kasus korupsi yang mulai terungkap seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polres Tapanuli Utara akhirnya menetapkan MH, Kepala Desa Pagerbatu, Kecamatan Sipoholon, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2018. Saudara, Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memeriksa sekitar 30 saksi atas dugaan korupsi pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau PMBRW yang dilakukan mantan camat Tenan Raya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pembuat komitmen PPK Program Bantuan Sosial di Kementerian Sosial. Polisi menangkap Sekda Kabupaten Tasikmalaya bersama 5 orang aparatur sipil negara ASN dan 3 orang pengusaha. Mereka ditangkap terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial ataupun Bansos Kabupaten Tasikmalaya. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menambah daftar gubernur yang terlibat korupsi. Sebelumnya Gubernur nonaktif Zumi Zola dan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf telah divonis penjara. Nah, dari beberapa potongan berita tadi, ternyata korupsi sudah begitu menggurita dari pejabat yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi. Sehingga muncul pertanyaan di benak kita, kapan negeri ini akan terbebas dari korupsi? Korupsi tidak hanya menggerogoti kas negara, juga berdampak pada seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat, baik dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, serta meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Korupsi bukan saja musuh bagi bangsa Indonesia atau negara Indonesia, tetapi juga merupakan musuh besar bagi semua negara-negara di dunia. Sebab korupsi merusak semua sendi-sendi kehidupan, bahkan mampu menghancurkan peradaban.
Sebab karakter korupsi sebagai kejahatan kerah putih yang terorganisasi tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir orang atau sekelompok orang saja. Sedangkan rakyat tetap miskin, tetap sengsara, dan terpinggirkan. Investor dan pebisnis nakal semakin nyaman dengan banyaknya pejabat-pejabat yang korup dan mudah disuap, sehingga semakin memudahkan merampok uang negara hanya kepentingan kelompoknya sendiri. Dan yang menjadi ironi bagi kita, di saat masyarakat dalam kesulitan dan lapar menghadapi pandemi COVID-19, justru terungkap KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan, korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos paket sembako 300.000, penanganan COVID-19 senilai 5,9 triliun rupiah di Kementerian Sosial tahun 2020 dan diduga dikorupsi sebesar 20,8 miliar. Jadi mendengar berita ini sangat miris bagi kita. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Ya, Menteri Sosial Juliari Batubara bisa terancam hukuman mati setelah dirinya terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19. Nah, di saat rakyat lagi lapar akibat pandemi yang belum kunjung hilang, sedangkan hak yang semestinya harus didapatkan oleh rakyat kecil untuk mengurangi beban hidup karena kesulitan memenuhi beban hidupnya, akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan atau karena diberhentikan dari pekerjaannya, malah ada pejabat dengan teganya mengkorupsi hak rakyat kecil. Maka sudah sepatutnya kita jangan membiarkan KPK bekerja sendiri bersih-bersih terhadap pejabat-pejabat hitam yang mudah disuap dan mengkorupsi uang negara. Nah, sahabat pembelajar, setelah kita memperhatikan permasalahan yang kita bahas tadi, tugas sahabat pembelajar selanjutnya adalah membahas mengenai permasalahan yang kita sudah perhatikan tadi. Yang pertama adalah, masalah yang pertama yaitu apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memuat prinsip anti korupsi. Nah, apabila sahabat pembelajar meyakini sudah memuat prinsip anti korupsi, coba sebutkan pasal berapa kira-kira yang mengatur prinsip anti korupsi tersebut. Atau apabila sahabat pembelajar belum meyakini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum memuat prinsip anti korupsi, nah sebutkan juga argumen sahabat pembelajar. Kemudian yang kedua, sahabat pembelajar silahkan menggali dari berbagai literatur atau media massa, atau bisa juga di internet, mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anti korupsi.
Yang ketiga, yang kita bahas adalah apa penyebab kasus korupsi di Indonesia belum menunjukkan penurunan atau mengapa Indonesia belum bisa bebas dari kasus-kasus korupsi. Kemudian yang keempat, sahabat pembelajar tolong sebutkan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut argumentasi sahabat pembelajar. Yang kelima, tunjukkan perilaku sehari-hari sebagai siswa yang menunjukkan perilaku anti korupsi. Nah, demikian sahabat pembelajar, silahkan dikerjakan materi yang kita bahas hari ini. Bisa sahabat pembelajar kerjakan berkelompok, mungkin 2 atau 3 orang dalam satu kelompok, atau bisa juga dikerjakan secara individual. Baik, sahabat pembelajar, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya.